Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina dari SI 5G Universitas Bina Dharma Palembang, Fakultas Ilmu Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan informasi ancaman terhadap keamanan informasi backdoor. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang profil biodata saya. Nama Angelina, NIM 1814114, kelas SI 5G, Universitas Bina Dharma Palembang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Latar belakang. Beberapa waktu lalu, kasus ancaman keamanan terhadap sistem informasi semakin marak diberitakan. Ancaman keamanan sistem ini bukan hanya merugikan individu, tetapi banyak pihak menjadi seperti organisasi perusahaan, komersil maupun lembaga pemerintahan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dan Dewan Pers yang dikutip dari Autotekno Cindonews.com mengungkapkan bahwa pada 2016 OJS kejaksaan.go.id pernah diserang sehingga besar kemungkinan ada backdoor yang ditinggalkan untuk menyerang dan masuk ke situs kejaksaan di waktu yang lain. Bukan hanya itu, untuk kasus peretasan, kejaksaan sendiri sebenarnya pada bulan Maret 2017, sekelompok hacker sudah mengingatkan. Bahkan mereka berhasil masuk ke dalam sistem lebih dalam dan melihat database kejaksaan yang berisi daftar tersangka dan kasus. Namun, karena terlewatkan, jadi tidak ada pencegahan. Seharusnya, berarti sangat penting nilai sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi yang hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu diretas oknum untuk tujuan tertentu. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain, misalnya pihak lawan bisnis, dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Lembaga pemerintahan dirugikan, begitu pula masyarakat. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah 1. Apa saja ancaman dalam sistem informasi dan cara kerjanya? Apa saja kejahatan komputer dan terorisme maya? Bagaimana keamanan sistem informasi untuk mengatasinya? Bagaimana pengendalian sistem informasi? Manfaat penelitian. Dengan adanya makalah ini, penulis berharap data atau informasi yang diberikan bermanfaat bagi pembaca, sehingga pembaca dapat mengetahui apa saja penyebab dan dampak yang ditimbulkan terjadinya ancaman backdoor terhadap sistem informasi. 2. Untuk mengubah pola pikir dan sikap masyarakat pemilik informasi dalam penggunaan sistem informasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. 3. Masyarakat pemilik informasi lebih peduli terhadap keamanan informasi. Dengan adanya pemaparan mengenai bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keamanan informasi, penulis berharap pemilik informasi sudah mengetahui cara kerja ancaman backdoor tersebut sehingga dapat meminimalisir kekurangannya keamanan sistem informasi. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah 1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pembaca masyarakat mengenai sistem keamanan backdoor. 2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan sistem informasi. 3.
untuk mengetahui cara kerja dan cara penanggulangan ancaman backdoor. Metode penelitian. Karena keterbatasan sumber materi dan pengetahuan, penulis melakukan studi pustaka melalui buku dan media massa lainnya dalam penyelesaian penulisan makalah ini. Apa sih backdoor itu? Backdoor atau pintu belakang dalam keamanan sistem komputer merujuk kepada mekanisme yang dapat digunakan untuk mengakses sistem aplikasi atau jaringan selain dari mekanisme yang umum digunakan melalui proses logon atau proses autentifikasi lainnya. Backdoor juga dapat menyebar melalui aplikasi jahat di perangkat seluler dan perangkat pintar. Pada Januari 2016, Smart TV berbasis Android terkena malware yang memasang backdoor di TV dan memungkinkan pengunduhan malware lainnya. Backdoor memainkan peran penting dalam serangan yang ditargetkan karena dapat digunakan untuk mengendalikan sistem yang terpengaruh, memungkinkan penyerang untuk mencuri kredensial dan membuat koneksi tanpa ditemukan. Dengan backdoor, penyerang dapat melakukan teknik berikut: mengikat port, koneksi balik, penyalahgunaan ketersediaan koneksi, penyalahgunaan platform yang sah, penyalahgunaan protokol layanan umum, protokol port mendengarkan, penggunaan pencarian DSN khusus, dan penggunaan kembali port. Ini merupakan gambar dari backdoor. Gambar jaringan backdoor. Penyerang mengirimkan backdoor ke sistem target, lalu setelah dipasang backdoor, memeriksa port mana yang diizinkan untuk mengakses server, CMC, firewall, local DNS server. Sejarah singkat. Backdoor pada awalnya dibuat oleh programmer komputer sebagai mekanisme yang mengizinkan mereka untuk memperoleh akses khusus ke dalam program. Mereka seringnya digunakan untuk membenarkan dan memperbaiki kode di dalam program yang mereka buat ketika sebuah crash akibat bug terjadi. Salah satu contoh dalam pernyataan ini adalah ketika Tom Forcer, salah seorang program sistem operasi Unix, membuat sebuah program proses login pada tahun 1983 ketika memperoleh Turing Award. Selain program login umum digunakan dalam sistem operasi Unix dengan menggunakan bahasa pemrograman C, sehingga ini dapat mengakses sistem Unix yang berjalan di dalam jaringan internet Bell Labs. Backdoor yang ia ciptakan itu melindungi dirinya dari pendeteksian dan membuang dari sistem meskipun penggunaan berhasil menemukannya, karena memang backdoor ini membuat dirinya sendiri kembali melakukan rekompilasi sendiri. Cara kerja backdoor ini bisa berupa user akun baru untuk keperluan penyusupan, atau biasanya backdoor berbentuk user akun bayangan, atau bisa juga mengambil alih user akun yang jarang digunakan. Backdoor yang telah kompleks bisa membypass akses reguler dan menyertakan trojan, misalnya program login yang akan memberikan hak admin jika kita mengetikkan password khusus. Terdapat dua jenis backdoor secara legal dan ilegal.
Backdoor legal adalah penyelinapan ke base lawan tanpa menggunakan teleport yang berasal dari item maupun skill. Contoh backdoor legal menggunakan skill seperti wind walk atau permanent invisibility, kemudian berjalan ke base lawan. Menggunakan summon, menjalankan summon ke hutan lalu teleport ke summon. Berjalan melewati hutan menuju base lawan. Alasan backdoor tersebut legal karena masih dapat diatasi dengan observer ward serta ward dan score of dawn portal. Backdoor ilegal adalah penyelinapan base lawan dengan menggunakan teleport yang berasal dari item maupun skill backdoor. Contoh backdoor ilegal. Furion, telepon langsung ke dalam base lawan tanpa creep. Menggunakan Ignis, Fatur Ezalor meneleport Ignis ke dalam base lawan lalu menggunakan Boats of Travel untuk teleport ke Ignis. Alasan backdoor tersebut ilegal karena hampir tidak dapat diatasi karena terjadi secara cepat dan waktu yang singkat. Tentu saja kedua cara tersebut termasuk legal apabila saat teleport terdapat creep ally di dalam base lawan. Ancaman backdoor terhadap komputer. Si pengguna backdoor dapat mengetahui apa saja isi dari komputer si korban. Pencuri file si pengguna backdoor dapat meremote komputer korban dari jarak jauh dan lain-lain. Cara pengaman atau mencegah komputer terhadap serangan backdoor: memasang aplikasi firewall, memasang aplikasi antivirus, memasang aplikasi yang dapat mendeteksi anomali pada jaringan, misalnya smoke. Cara penanggulangannya: cara mengatasi virus backdoor. Cara yang umum dilakukan untuk memperbaiki sistem yang terpasang backdoor adalah dengan menginstal ulang sistem atau jaringan tersebut, atau bisa juga dengan mengembalikan atau restore backup sistem yang masih belum terpasang backdoor. Contoh kasus: beberapa pengembangan perangkat lunak menambahkan backdoor ke dalam program buatannya untuk tujuan merusak atau tujuan yang mencurigakan. Sebagai contoh, sebuah backdoor dapat dimasukkan ke dalam kode di dalam sebuah situs belanja online e-commerce untuk mengizinkan pengembangan tersebut memperoleh informasi mengenai transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual, termasuk di antaranya adalah kartu kredit. Umumnya setelah sebuah jaringan telah diserang dengan menggunakan exploit terhadap sebuah kerawanan atau vulnerability, seorang penyerang akan menutup semua jejaknya di dalam sistem yang bersangkutan dengan memodifikasi berkas catatan sistem log atau menghapusnya dan kemudian menginstalisasikan sebuah backdoor yang berupa sebuah perangkat lunak khusus atau menambahkan sebuah akun pengguna yang memiliki hak akses sebagai administrator jaringan atau administrator sistem tersebut. Jika kemudian pemilik jaringan atau sistem tersebut menyadari bahwa sistemnya telah diserang dan kemudian menutup semua kerawanan yang diketahui dan sistemnya, tapi tidak mendeteksi adanya backdoor yang terinstalasi, penyerangan yang sebelumnya masih akan dapat mengakses sistem yang bersangkutan tanpa ketahuan oleh pemilik jaringan, apalagi setelah dirinya mendaftarkan diri sebagai pengguna yang sah di dalam sistem atau jaringan tersebut. Dengan memiliki hak sebagai administrator jaringan, ia pun dapat melakukan hal yang dapat merusak sistem atau menghilangkan data. Dalam kasus seperti di atas, cara yang umum digunakan adalah dengan melakukan instalasi ulang terhadap sistem atau jaringan, atau dengan melakukan restorasi dari cadangan atau backup yang masih bersih dari backdoor. Ada beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk menginstalkan backdoor, seperti halnya beberapa Trojan horse, tetapi yang populer adalah Netcat, yang dapat digunakan di dalam sistem operasi Windows ataupun Unix. Backdoor ini dibuat sebagai jalan cepat untuk mengakses sebuah sistem, dan pada dasarnya untuk penanggulangan serangan dari backdoor ini tidak ada backdoor
tidak ada backdoor. Jadi lebih baik kita mencegahnya terlebih dahulu daripada tidak sama sekali. Spyware adalah salah satu tipe malware yang terinstal dalam sebuah komputer untuk mengumpulkan informasi penting mengenai penggunaan komputer tersebut. Spyware berjalan di background proses sebuah komputer agar tidak diketahui, kemudian mengambil informasi penting berupa interaksi internet, keystroke atau lebih dikenal dengan nama keylogin, password dan beberapa data penting lainnya. Oleh karena itu, pengguna seharusnya lebih berhati-hati ketika menyimpan atau bertukar informasi secara online. Pengguna juga harus membentangi komputer masing-masing dengan antivirus yang merangkap sebagai anti malware sehingga keamanan informasi lebih terjamin. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.